Halo anak-anak, kembali lagi ya. Semoga pada kesempatan kali ini kalian masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita, yaitu tentang masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu atau MEA. Ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang eh, pertukaran pekerja. Sekarang kita lanjut ke masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini menyangkut tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu apa latar belakang dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Nah, ada tiga latar belakangnya. Ya, yang pertama yaitu KTT. KTT tahu ya, KTT itu adalah konferensi tingkat tinggi, yaitu KTT ASEAN. Yang kedua yang ada di Kuala Lumpur. Apa kesepakatan yang dihasilkan oleh KTT ASEAN yang kedua? Yaitu dalam pertemuan ini dihasilkan adalah Bali Concord 1 yang antara lain menyepakati keinginan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan hubungan damai dan saling menguntungkan di antara anggotanya. Jadi pada KTT ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur yaitu disepakati yang disebut dengan pertemuannya yaitu Bali Concord 1 yang hasilnya adalah sepakat untuk uh, mengembangkan hubungan damai dan saling menguntungkan di antara negara anggota. Sebagaimana kita ketahui, negara anggota ASEAN itu ada 10. Nah, selanjutnya ada dibentuklah setelah KTT ASEAN yang kedua, ada lagi KTT ASEAN yang ke-9 yang ada di Bali. Nah, pada KTT ASEAN yang ke-9 ini, apa kesepakatannya adalah dalam pertemuan ini dihasilkan Bali Concord 2 yang kemarin pada KTT yang kedua yaitu Bali Concord 1 yang sekarang KTT ASEAN yang ke-9 yaitu dihasilkan namanya Bali Concord 2. Apa hasil kesepakatannya? Yaitu pemimpin ASEAN menyepakati pentingnya integrasi masyarakat ekonomi ASEAN sebagai salah satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ASEAN pada tahun 2020. Maksudnya adalah pada KTT ASEAN yang ke-9 yang di Bali ini disepakati pada awal tahun 2020 masyarakat ekonomi ASEAN itu akan diberlakukan di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya apa? Untuk integrasi, untuk saling membantu, saling menyepakati antara hubungan negara-negara ASEAN. Sehingga apa? Dengan adanya MEA, semua negara-negara ASEAN itu dapat mengembangkan ekonominya masing-masing. Nah, setelah ada pertemuan di KTT ASEAN yang ke-9, ada lagi yaitu KTT ASEAN yang ke-11 yang ada di Kuala Lumpur 2 tahun setelah KTT ASEAN setelah KTT ASEAN yang ke-9, yaitu ada lagi KTT ASEAN yang ke-11 yang ada dilaksanakan di Kuala Lumpur. Apa hasilnya? Dalam pertemuan ini dilahirkan adalah konsensus baru yang menyatakan bahwa tahun diberlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dimajukan, yakni pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. Jadi kemarin pada KTT ASEAN yang ke-9 itu disepakatikan kalau MEA akan diberlakukan pada awal tahun 2020. Tapi pada KTT ASEAN yang ke-11 dirubah tidak jadi tahun 2020 menjadi dipercepat dari tahun 2015. Kondisi tersebut dilanjutkan pada KTT ASEAN yang ke-12 di Cebu, di kota Cebu, Filipina. Ya, KTT ASEAN ini diberlakukan sekali 4 tahun ya anak ya. Jadi pada tahun KTT ASEAN yang ke-11 pada di Cebu, Filipina itu akan diberlakukan bahwasanya KTT ASEAN yang MEA ini akan dilaksanakan pada tahun 2020. Nah, itulah latar belakang dibentuknya MEA. Tujuannya MEA ini adalah apa? Yang pertama ada untuk menciptakan pasar tunggal dalam basis produksi, menciptakan pasar tunggal dalam basis produksi. Yang selanjutnya itu menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Yang ketiga itu menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi merata. Jadi dengan adanya MEA ini, setiap ekonomi negara ASEAN itu akan saling terbantu. Ya, dengan adanya MEA, artinya apa? Akses impor ekspor antar negara-negara ASEAN itu akan dipermudah dan tidak akan dikenakan oleh pajak sehingga setiap negara di anggota ASEAN itu mudah untuk mengekspor dan mengimpor barang dari sesama anggota ASEAN.
Nah, sekarang kita belajar dulu nih, kembali lagi belajar tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. Apa sih latar belakang terbentuknya ASEAN? Ya, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negarawan menandatangani sebuah deklarasi pembentukan Association of Southeast Asia Nation atau yang disingkat dengan ASEAN. Nah, dengan latar belakangnya beberapa kesamaan, yaitu yang pertama adalah kesamaan letak geografis, yaitu sama-sama letaknya di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya itu persamaan budaya, karena dia sudah sama letak geografis, persamaan budaya. Ya, kalau dia udah sama tempat, pasti budayanya juga sama. Serta sama-sama negara bekas jajahan. Kecuali Thailand ya. Thailand bukan bekas dari negara jajahan. Nah, dengan memiliki beberapa kesamaan tersebut, makalah adalah ide dari 5 negarawan tersebut untuk mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Association of Southeast Asia Nation atau yang disingkat dengan ASEAN. Nah, siapa saja tokoh pendiri ASEAN ini? Nah, tokoh pendiri ASEAN ini yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Adam Malik. Yang kedua yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Nah, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam. Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos. Dan Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Koman. Jadi 5 perwakilan negara ini adalah pencetus berdirinya ASEAN. Sampai sekarang negara ASEAN itu sudah menjadi 10 negara. Yang dulunya pendirinya adanya 5 negara. Terus tujuan dibentuknya ASEAN. Tujuannya apa ASEAN itu? Sama dengan MEA tadi, ASEAN juga memiliki tujuan yang sama dengan MEA. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Nah, dengan adanya ASEAN ini, maka pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya negara-negara ASEAN itu dapat berkembang dengan baik. Ya. Yang selanjutnya itu memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan saling menghormati antar negara. Jadi diharapkan dengan adanya ASEAN, setiap negara di ASEAN itu saling menghargai dan saling membantu. Ya. Terus meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu antar negara. Seperti tadi, dengan mereka satu organisasi, saling membantu. Kalau negara A dalam butuh bantuan dan kesulitan, maka negara B, negara C, dan negara lain juga saling harus membantu. Begitu juga sebaliknya. Terus bekerja sama secara lebih efektif dalam memanfaatkan lebih besar bidang pertanian dan industri. Sebagai kita ketahui, negara ASEAN itu sebagian besar adalah negara kawasan agraris, yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, dengan adanya ASEAN ini, dikembangkan lagi pertanian itu dan industri dengan negara ASEAN sehingga negara-negara ASEAN itu dapat berkembang dengan baik. Terus meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara. Artinya apa? Setiap negara-negara Asia Tenggara itu juga bisa melakukan pertukaran pekerja maupun pertukaran guru. Sehingga apa? Pendidikan di setiap negara ASEAN itu dapat berkembang secara merata. Ya, itulah tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Sekarang kita bahas dulu terakhir tentang tujuan ASEAN. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa saja bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Itu di pertemuan kita selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita cukup bahas sampai tujuan ASEAN. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan hari ini kalian bisa pahami. Kalau kurang pahami, bisa putar lagi videonya. Oke ya, terima kasih. Selamat siang.